warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Oktaviandini. Saya dari kelas 10 Administrasi Perkantoran SMK Persada Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kearsipan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi komunikasi kantor. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communication, yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Jadi, komunikasi dapat terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Berikut ini terdapat beberapa definisi komunikasi menurut para ahli. Menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Yang kedua, menurut MC Farland, komunikasi adalah proses interaksi atau hubungan saling pengertian satu sama lain antara manusia. Yang terakhir, menurut Kate Davis, merupakan proses jalur informasi dan pengertian dari seseorang ke orang lain. Adapun asas-asas komunikasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komunikator merupakan orang yang menyampaikan pesan atau informasi. Yang kedua, komunikan merupakan orang yang menerima pesan atau informasi. Dan yang ketiga, pesan adalah berita yang mengandung arti atau sari berita. Yang keempat, saluran yang merupakan tempat berlangsungnya pesan yang disampaikan baik secara verbal maupun nonverbal. Dan yang terakhir, kelima, umpan balik atau feedback. Selanjutnya, jenis komunikasi kantor. Komunikasi kantor adalah proses penyampaian berita dari satu pihak ke pihak lain yang berlangsung atau yang terjadi dalam satu kantor. Komunikasi menurut ruang lingkup terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam dan di antara organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan oleh para pegawai kantor dengan pihak lain di luar kantornya. Komunikasi menurut kelangsungannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi langsung dilaksanakan secara langsung tanpa bantuan perantara, orang ketiga ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh jarak. Yang kedua, komunikasi tidak langsung dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga, bantuan alat-alat atau media komunikasi. Komunikasi menurut perilaku dibagi menjadi tiga. Yang pertama, komunikasi formal, komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan dengan tata cara yang telah diatur dalam struktur organisasinya. Yang kedua, komunikasi informal, terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak mendapatkan pengakuan resmi yang mungkin tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi atau perusahaan. Yang terakhir, ada komunikasi nonformal, terjadi antara komunikasi yang bersifat formal atau nonformal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi ataupun perusahaan dengan kegiatan. Komunikasi menurut aliran informasi. Yang pertama, komunikasi satu arah, simplex, yang berlangsung dari satu pihak saja, one-way communication. Yang kedua, komunikasi dua arah, duplex, yang biasanya timbal balik, two-way communication. Komunikasi menurut jaringan kerja dibagi menjadi tiga. Yang pertama, komunikasi jaringan kerja rantai terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando sehingga mengikuti pola komunikasi formal. Yang kedua, komunikasi jaringan kerja lingkaran terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti lingkaran. Komunikasi menurut peranan individu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, komunikasi antar individu. Komunikasi ini terlaksana baik secara formal ataupun non-formal. Yang jelas, individu yang bertindak sebagai komunikator harus mampu mempengaruhi perilaku individu yang lain. Komunikasi antar individu lingkungan yang lebih luas. Komunikasi ini terjadi karena individu yang dimaksud memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengadakan hubungan dengan lingkungan yang lebih luas. Dan yang terakhir, ada komunikasi antara individu dengan kelompok atau lebih. Dalam komunikasi ini, individu berperan sebagai perantara antara dua kelompok atau lebih. Adapun fungsi komunikasi, yang pertama menginformasikan mengenai peristiwa yang terjadi, yang kedua mendidik, yang ketiga menghibur, dan yang terakhir mempengaruhi. Faktor-faktor keberhasilan komunikasi. Yang pertama, faktor keberhasilan komunikasi dari sudut komunikan, antara lain sistem sosial, fisik dan indera komunikan atau saluran komunikasi, kecakapan komunikasi, serta pengetahuan komunikasi. Yang kedua, faktor keberhasilan komunikasi dari sudut komunikator, antara lain pengetahuan komunikator, sistem sosial, fisik dan indera komunikator, dan sikap komunikator. Adapun faktor penghambat komunikasi diantaranya kesalahan bahasa, jarak komunikasi dan komunikan, indera yang rusak,
komunikasi yang berlebihan, komunikasi satu arah, kecakapan yang kurang baik, dan sikap yang kurang tepat. Dan yang terakhir, ada alat-alat komunikasi kantor. Yang pertama, surat, merupakan alat komunikasi kuno yang masih bisa dipakai hingga saat ini. Walaupun perannya semakin tergusur karena perkembangan teknologi, namun surat ini masih dipandang perlu untuk digunakan. Yang kedua, telepon, merupakan alat komunikasi kantor yang sering digunakan untuk menghubungi relasi dan langganan di luar perusahaan tersebut. Ketiga, handphone, merupakan generasi baru dari telepon. Jika telepon hanya digunakan pada kantor atau rumah, maka alat komunikasi portable yang bebas digunakan dimanapun mutlak diperlukan. Yang keempat, email, merupakan surat yang diketik dan dikirim secara elektronik. Yang kelima, ada faxmail, merupakan alat komunikasi yang dapat mengirimkan salinan surat dengan mudah. Yang keenam, ada intercom, merupakan sambungan telepon tidak berbayar sehingga penggunaannya sangat hemat. Dan yang terakhir, ada telex, merupakan mesin atau pesawat yang berfungsi untuk mengirimkan pesan singkat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.